Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam hormat saya. Pada malam ini kita akan belajar kembali, kita akan berbagi pengalaman kembali. Tema kita untuk kesempatan ini adalah tentang mental block. Ini sebuah pembahasan yang luar biasa. Banyak yang tidak menyadari akan hal ini. Tapi sebelumnya, saya mau ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu mendukung dengan like, dengan subscribe, dengan share video-video di channel ini. Dan semoga panjenengan semuanya dengan berbagi kepada yang lainnya kita bisa menanamkan kembali kesadaran diri, sehingga channel ini benar-benar bermanfaat dan panjenengan semuanya selalu diberi kesehatan, kelancaran, kemurahan rezeki, solusi dari segala masalah panjenengan, kebahagiaan dan kemuliaan dari Tuhan alam semesta. Mental block adalah segala sesuatu yang kita ciptakan dan akan menjadi belenggu pada diri kita sendiri. Sesuatu yang kita ciptakan sendiri dan menakutkan kita sendiri. Dan banyak orang sebenarnya sudah masuk pada ranah ini. Orang yang sudah masuk terlalu dalam, dia akan susah untuk berkembang. Hidupnya akan selalu terbatas, terkotak-kotak, selalu ada sekatan. Dan untuk mendapatkan kemakmuran atau kesuksesan dalam hidupnya, tidak terlalu banyak jalan yang bisa dia lalui. Bahkan di saat mental block ini sangat besar pada diri kita, akan timbul depresi, ketakutan yang berlebihan pada diri kita. Dan di sini nanti saya juga akan berbagi cara-cara mudah atau yang simple agar kita bisa keluar atau menghilangkan mental block pada diri kita, sehingga bisa muncul menjadi manusia yang merdeka, yang bebas, yang makmur, tetapi masih memiliki pedoman pada dirinya sendiri. Karena banyak sebenarnya yang berada di ranah ini, menciptakan sesuatu, dan sesuatu itu menjadi ketakutan pada dirinya sendiri. Kalau tidak gitu, mendengarkan sesuatu, dan akhirnya dari pendengarannya ini difikirkan, dan akhirnya timbul rasa kecemasan, was-was, dan juga rasa tidak bebas dalam dirinya. Dalam hidup, sebenarnya, hakikatnya, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta
Ini agar saling menghidupi, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Berarti pada hakikatnya semua yang ada, yang diciptakan, itu untuk digunakan, untuk dimanfaatkan. Tetapi banyak juga manusia-manusia membuat aturan pada hidupnya, dan bahkan aturan atau tatanan ini membelenggu dirinya sendiri. Memberi rasa ketakutan pada dirinya sendiri. Sehingga apa? Itu mengelilingi gelombang pikirannya. Terbatas, sangat terbatas. Contoh rezeki saja. Di saat orang hanya mampu membuka satu pintu rezeki dalam hidupnya, maka rezekinya juga datangnya dari satu itu saja. Tetapi kalau orang mampu bebas, lepas, dan menerima rezeki dari mana saja, maka rezekinya juga akan luas. Lah, kebanyakan kita ini sering berharap dari satu titik saja. Sebagai contoh, kalau tidak kerja, tidak hidup, tidak makan. Berarti sampai hanya berpaku pada satu pintu, yaitu kerja. Nah, sebenarnya rezeki itu bisa datang dari mana saja. Nah, ini sebuah mental block juga. Makanya untuk makmur susah. Ada lagi yang menderita sakit. Di saat sakit, dia sudah membatasi dirinya sendiri bahwa sakit saya sudah parah, saya tidak bisa sembuh. Itu juga menjadi mental block. Ada juga dalam kehidupan bermasyarakat, di saat dia mengira, meyakini, merasa bahwa apa yang dia yakini lebih benar, lebih bagus, lebih sempurna daripada yang lainnya, di situ juga akan menjadi mental block pada dirinya. Sehingga apa? Kebebasan itu menjadi terbatas. Akhirnya menimbulkan rasa ketakutan pada dirinya, rasa was-was, rasa khawatir dalam hidupnya. Sedangkan di mulutnya mengucapkan bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Tetapi kenyataannya dalam hidupnya penuh keraguan-raguan, ketakutan, kebimbangan. Nah, ini seperti bertolak belakang. Cara menghilangkannya yang paling sederhana itu bagaimana, Kang? Satu, bisa dengan meditasi. Meditasi pelepasan, kepasrahan. Menghilangkan segala beban dalam diri panjenengan. Itu bisa. Kedua, bisa dengan olah pernapasan. Olah pernapasan yang dilakukan adalah pernapasan dada dan juga bawah perut. Bisa banget. Dan pemahaman-pemahaman, penjabaran, pencerahan itu sangat berpengaruh untuk menghilangkan mental block pada diri kita. Kebanyakan orang kena mental block itu karena pemahamannya terbatas. Tetapi kalau pemahamannya luas, dia sangat susah untuk kena mental block. Karena mental block ini asal mulanya dari sugesti itu sendiri. Di saat orang memiliki
pencerahan dan pemahaman yang tinggi, di saat ada sugesti-sugesti positif ataupun negatif yang masuk, ini pasti akan melalui beberapa saringan pada dirinya sendiri. Nah, meditasi yang mudah, sampai di situ bisa dengan musik, bisa dengan ngopi, bisa dengan duduk diam, bisa dengan mencari tempat yang sepi. Di situ sampai melakukan ketenangan diri. Di saat sudah tenang, sampai melepaskan seluruh beban rasa pikiran melalui pikiran panjenengan. Bisa dengan pernapasan yang halus dari hidung. Di saat kita mengeluarkan nafas melalui mulut, di situ sampean pikirkan bahwa seluruh beban dalam diri panjenengan itu keluar. Itu bisa dengan meditasi. Di saat sampean menggunakan olah nafas, sampean bisa dengan tarik nafas halus dari hidung, tahan bawah perut, buang lewat mulut. Bisa dilakukan 3, 5, 7 kali. Setelah itu dada. Ada cara yang paling mudah untuk membuang yang namanya mental block. Itu adalah dengan hipnoterapi. Sesuatu yang asalnya dari sugesti masuk menjadi belenggu pada pikiran, memakai sugesti juga. Kita kembalikan dengan cara sugesti juga. Dari hipnoterapi itu dia bisa menghilangkan memori-memori yang membuat ketakutan pada dirinya. Sehingga setelah ketakutan itu hilang pada dirinya, dia akan menjadi bebas atau merdeka. Nah, hipnoterapi ini bisa dilakukan dengan sendiri juga bisa. Kita minta bantuan orang juga bisa. Hipnoterapi ini sebenarnya adalah sebuah hipnotis, tetapi diarahkan untuk penyembuhan diri. Nah, itu namanya hipnoterapi. Ini juga bisa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Bisa menyembuhkan kiriman goib, santet, pelet hanya dengan hipnoterapi sebenarnya. Hipnoterapi ini manfaatnya banyak. Hipnoterapi bermainnya di sugesti. Murni permainan sugesti, alam bawah sadar. Karena rasa ketakutan, rasa was-was, rasa khawatir, dan lain sebagainya itu sumbernya di rasa. Dirasa. Dan kita kasih pemahaman tentang konsep ilmu kehidupan. Sebenarnya orang kalau sudah paham konsep ilmu kehidupan ini ataupun ilmu ketuhanan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidupnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidupnya. Tidak ada rasa was-was pada dirinya. Karena orang hanya mendengar tanpa dipahami, tanpa dimengerti. Dari pendengarannya itulah yang justru menimbulkan keraguan-raguan ataupun ketakutan pada dirinya sendiri. Itu sebenarnya yang banyak terjadi sekarang ini, gitu. Sekarang ini banyak terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Kerukunan berkurang. Tata krama berkurang. Etika dan adab juga berkurang. Karena apa? Karena dia sudah terbawa masuk ke dalam mental blocknya. Kalau tidak seperti ini tidak benar. Kalau tidak seperti ini tidak benar. Kalau tidak pilihannya ini tidak benar. Itu sebenarnya adalah mental block.
Apakah kekayaan itu Tuhan yang memberi ilmunya atau iblis yang kuat memberi? Aku harus ikut siapa? Ikutlah dirimu sendiri. Ikutlah dirimu sendiri. Dengan kemampuanmu, dengan kreativitasmu. Karena Tuhan mengikuti apa yang menjadi prasangkamu. Dan tugasnya iblis hanya menggodamu. Tidak ada iblis yang mendatangkan kekayaan. Tidak ada iblis yang mendatangkan keberkahan. Tuhan saja mengikuti apa yang menjadi prasangkamu. Makmur tidak makmur, enak tidak enak, susah seneng, kembali ke dirimu sendiri-sendiri yang menentukan. Karena yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Jangan lupa ngopi. Itu kan ada kan? Yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Loh, yang maha kuasa saja tidak bisa. Sampai mau pasrah, mau berserah kepada siapa? Kembalilah ke dirimu sendiri. Kalau kamu tidak bisa kembali ke dirimu sendiri, selamanya kamu akan kebingungan. Karena siapa saja yang mengetahui dirinya, yang mengetahui jati dirinya, dia mengetahui Tuhannya. Cara satu-satunya untuk bertemu dengan Tuhan adalah bertemu dengan dirimu sendiri, mengetahui dirimu sendiri dan jati dirimu. Orang-orang yang sudah ketemu ini, dia akan tidak mudah kena yang namanya mental block. Karena dia akan selalu dalam kesadaran diri yang tinggi. Kalau sampai hanya masih mendengar katanya, ceritanya, tulisannya, ininya, itunya, panyalah, masih mudah sampai diombang-ambingkan oleh yang namanya jin dan setan itu sendiri. Karena tugasnya memang menggoda. Dia tidak ada tugas lain kecuali menggoda. Nggak apa-apa Mas Abdul, nggak apa-apa. Mental block itu simple kok. Kalau keyakinan ini tidak benar, itu mental block. Berarti sampean sudah menyalahkan makhluk yang lainnya, yang sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau tidak mengikuti, dia tidak benar. Itu mental block sampean. Berarti sampean meninggikan satu orang, merendahkan yang lainnya. Bahkan merendahkan dirimu sendiri. Akhirnya apa? Ya sama cuma ikut-ikutan di situ. Ikut-ikutan, suruh barat ke barat semua, suruh timur semua, suruh ngumpul semua. Tidak punya pendirian. Namanya orang itu kalau sudah masuk dalam mental blocknya, ini takut gini, takut sini, takut sana, takut ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik. Susah. Hidup itu nggak seperti itu. Nah, pemahaman itulah yang penting. Makanya di saat sampean meyakini sesuatu dan itu menjadi ketakutan pada dirimu sendiri, sampean sudah kena yang namanya mental block. Nggak ada Mas. Mental block itu nggak ada yang dari orang lain. Itu dari dirimu sendiri. Nggak ada. Segala sesuatu sebenarnya itu awalnya dari dirimu sendiri. Sesuatu yang kamu dengar, kamu yakini. Kalau nggak kamu yakini, ya nggak jadi. Karena kamu yakini menjadi ketakutanmu sendiri. Kalau nggak gini, waduh nanti kita sengsara, nanti kita ini.
Kalau ndak arahmu ke timur nanti kamu gini, itu metal dong. Sugestinya dari orang. Yang menentukan tetap dirimu sendiri, karena pancer itu ada pada dirimu, bukan orang lain. Ada pada dirimu sendiri. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Yang wajib kita salahkan itu adalah diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita pandai berbenah diri, agar kita pandai introspeksi diri, gitu. Karena dalam hidup ini nggak ada yang patut disalahkan. Semua hidup karena ada yang menghidupi. Semua bergerak karena ada yang menggerakkan. Dan yang maha menghidupi, maha menggerakkan, maha itu adalah Tuhan semesta. Loh, sampean mau menyalahkan siapa? Justru di saat kita menyalahkan itulah kita sudah merasa melebihi. Orang yang sudah menilai orang lain, berarti dia akan bodoh menilai dirinya sendiri. Orang yang sudah berani menjatuhkan orang lain, berarti dirinya sebenarnya lebih buruk, lebih terpuruk. Karena berarti dia tidak paham tentang ilmu kehidupan. Di saat segala sesuatu di alam semesta ini Tuhan yang menciptakan, berarti semua yang sampean salahkan, sampean rendahkan, sampean hina itu adalah ciptaan Tuhan juga. Simpel itu sebenarnya. Kalau memang ada ajaran yang sempurna di alam semesta ini, alam semesta sudah makmur. Karena kita setiap hari wajib berbenah. Kita wajib berbenah. Berbenah kepada diri kita sendiri. Berkaca, berdandan, memperbaiki diri kita sendiri. Karena segala sesuatu itu harus kembali ke diri kita masing-masing. Kembali ke diri kita masing-masing. Apalagi kalau kita hanya mengikuti rasa. Selesai. Pertikaian, perdebatan, ya kan rasa. Jika dikembalikan ke hakikatnya, sampean itu hanya merasa. Yang sampean salahkan juga ciptaannya Tuhan, yang menggerakkan juga Tuhan, yang menghidupi juga Tuhan, sampean yang menggerakkan juga Tuhan. Sebenarnya sama-sama lah, buat apa debat, buat apa benturan. Ya karena namanya orang mabuk, orang gila, itu ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Hanya pancer itu ada pada yang akan kamu tentukan dalam hidupmu, tentukan sendiri. Kamu mau tidak baik ya silahkan, mau susah ya silahkan, mau seneng ya bangkitlah. Makanya ilmu pernapasan sama meditasi itu adalah ilmu yang luar biasa untuk membangkitkan namanya kesadaran diri. Orang yang sudah sadar diri, hidupnya pasti tahu diri. Orang-orang yang tidak tahu diri, yang hanya menyalahkan orang lain, memvonis orang lain, itu adalah contoh orang-orang yang tidak tahu diri. Berarti dia merasa paling, merasa ini loh. Pengikut jin dan setan itu hanya orang-orang yang pandai merasa. Itu
pengikutnya. Tapi orang-orang yang pandai memahami, menghargai, menghormati, itulah kasih sayang. Karena kita berkuasa. Terima kasih buat semuanya. Semoga ini bermanfaat. Lepas, merdekalah dalam hidup sampean. Kita mempunyai pedoman dalam diri kita. Yang sebenarnya di mana segala sesuatu yang kita lakukan, kita sudah menyadari tentang baik dan tidak baiknya. Tetapi karena kita cenderung terkadang mengikuti rasa kita, sehingga kita tetap melakukannya. Lepaskan semua beban, lepaskan semua belenggu, agar kita benar-benar bisa menikmati apa yang diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini. Terima kasih dari saya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagung Dumadi.